telah dilewati. Sekarang di rumah-rumah sudah berganti kalender dari 2025 ke 2026. Dan juga banyak artikel-artikel yang membahas bagaimana mengenai di tahun 2025 dan bagaimana ke depan di tahun 2026. Ada satu artikel yang menarik yang judulnya mengatakan survei orang-orang yang berhasil di tahun 2025 dan yang tidak berhasil di tahun 2025. Dan surveinya mengatakan demikian, menurut keyakinan orang-orang yang disurvei, orang Indonesia itu sudah berhasil sebanyak 30% saja di tahun 2025. Selebihnya 70% mengalami kegagalan. Saya tidak tahu di tempat ini yang 30 apa yang 70. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya ya semuanya paling 30% ada di sini semua ini ya, yang berhasil gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Amin enggak Bapak Ibu? Amin ya. Saudara-saudari, kalau membaca dari artikel itu lebih lanjut, maka 30% itu yang dibahas berhasil apa saja? Berhasil meningkatkan taraf hidup, berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, berhasil mendapatkan yang namanya gaji yang lebih tinggi dan mengubah cara hidupnya. Maksudnya adalah dari yang biasa-biasa saja menengah sampai ke yang levelnya lebih tinggi karena berhasil itu. Tetapi yang 70% tidak dibahas, tidak menarik dibahas di survei itu. Yang 70% hanya dikatakan banyak yang gagal. Gagal karena ujian, gak bisa menempuh ujian, gagal karena ditolak oleh jodohnya, gagal karena gagal menikah, gagal juga karena gagal melamar pekerjaan, gagal usahanya gak berhasil ya. Entah yang mana, kita ada di situ juga mungkin ya. Tetapi bagi sebuah artikel yang diliput adalah yang 30% yang berhasil itu. Saudara-saudari, kalau kita menyadari bahwa sebenarnya dunia itu sangat tertarik dengan keberhasilan. Kalau ada pertandingan pasti yang menang selalu akan mendapatkan sorotan yang lebih besar ya. Lalu kemudian Piala Dunia kemarin ya, siapa yang menang itulah yang menjadi bintangnya. Dan tentu saja hal-hal seperti itu yang diterima dunia, yang berhasil prestasinya luar biasa. Ada seorang pemain bola yang pensiun lalu kemudian dia memutuskan jadi pelatih. Kebetulan anaknya laki-laki dan kebetulan juga dia ingin anaknya seperti dia. Maka dia dilatih keras sekali anak itu supaya dia bisa sepertinya menjadi pemain bola. Walaupun anak itu sebenarnya berminat menjadi pemain basket. Dilatih sedemikian rupa anak itu mengikutinya. Dan sampailah ada sebuah pertandingan di sekolahnya. Supaya anak ini berhasil dilatih sekeras mungkin supaya dia bisa memenangkan turnamen itu. Tetapi betul dalam pertandingan itu diingatkan sama bapaknya, kamu jangan malu-maluin bapak. Bapak ini adalah pemantan pemain sepak bola yang terkenal. Kalau kamu gagal atau kamu kalah, jangan panggil bapak lagi. Lalu kemudian dia bermain, bertanding, dia paling jago di lapangannya. Masalahnya teman-temannya itu adalah yang biasa-biasa saja. Sejago apapun karena tim kalahlah dia. Lalu kemudian bapaknya marah-marah dan memanggilnya, sini kamu. Anak itu mengatakan dengan santai, Anda siapa ya? Gitu. Karena merasa dia nggak kenal juga gitu. Saudara-saudari, ada hal-hal yang membuat orang menjadi tertekan karena harus berprestasi. Dan di mata dunia orang dianggap berprestasi itulah yang menjadi sorotan. Dan juga tidak jarang orang tua memaksakan seperti itu kepada anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kalau dunia menyoroti tentang keberhasilan, maka Injil pada hari ini menyoroti tentang bagaimana orang-orang yang gagal. Pada orang-orang yang gagal, dalam tanda kutip gagal, orang-orang berdosa, Tuhan menitipkan satu kata yang indah buat kita semua yang merasa gagal dalam hidup kita atau di tahun yang lalu, yaitu adalah inilah anak yang kukasihi. Mendengar hal itu tentu kita merasa gembira. Karena di tengah orang-orang atau dunia yang mengucilkan orang-orang yang gagal,
Di tengah orang-orang yang memarahi orang-orang yang gagal, ada suara yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi. Ini adalah suatu tanda di mana diangkat martabat orang yang gagal itu, diangkat orang yang merasa terpuruk itu. Tentu kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan demikian, kita lihat dalam Injil ini bahwa apa yang dikatakan itu yang dimaksud bukan hanya untuk Yesus. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam bacaan hari ini, Matius menuliskan, Lukas juga menuliskan, Yohanes juga menuliskan kata-kata yang sama tentang pembaptisan Tuhan, dan ada yang namanya Roh Kudus dan suara dari langit. Tetapi Injil Matius menekankan suatu hal yang membuat kita juga merasa menjadi bagian ketika disapa oleh hal itu. Yesus datang bukan saja sekedar untuk dibaptis, tetapi dia datang mewakili Allah, mengunjungi mereka semua yang dalam tanda kutip gagal, orang-orang berdosa, yang mau disucikan, mau dibaharui oleh Yohanes Pembaptis, berkumpul di Sungai Yordan. Mereka datang. Dan Allah diwakili Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Itu bukan dari seperti jaraknya dari Mall MKG ke gereja Kim Taigon, tapi jaraknya itu bisa 100 sampai 130 km. Kalau dulu jalan kaki bisa sampai 3 atau 4 hari. Ngapain capek-capek datang ke situ? Dan bahkan Yohanes, ngapain Tuhan yang membaptis, saya membaptis Tuhan, harusnya Tuhan yang membaptis saya. Tetapi inilah yang mau disampaikan oleh Injil Matius, bahwa itulah perwakilan Tuhan mengunjungi orang-orang dalam tanda kutip gagal, orang-orang yang berdosa, yang mau dipulihkan, yang mau dibaharui dalam pembaptisan itu. Yesus datang mewakili Allah. Dan itulah yang namanya simbol untuk menerobos yang surgawi datang ke yang duniawi, yang ilahi menuju kepada yang manusiawi. Itulah Tuhan yang mengunjungi orang-orang yang kita semua adalah yang berdosa, dalam tanda kutip tadi yang gagal. Dalam hal itulah dia yang datang itu memberikan semangat kembali, menunjukkan rasa solidaritasnya dan mengangkat kembali martabat orang-orang yang gagal itu, yang dikucilkan dan dijauhkan. Oleh karena itu ada satu hal yang tadi telah disampaikan. Aku mengasihi engkau, dengarkanlah, aku berkenan kepadanya. Saudara-saudari, kata-kata ini yang tadi ditujukan kepada Yesus bukan saja hanya diperdengarkan kepada Yesus, tetapi orang-orang yang hadir di situ, orang-orang yang berkumpul mau dibaptis, merasakan juga hal yang sama, bahwa Allah menyapa mereka. Allah menyapa orang-orang yang berdosa itu, Allah menyapa orang-orang yang gagal itu, yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Dan itulah juga yang pada hari ini kalau kita dengar itu, kita semua disapa dengan sapaan yang sama seperti Kristus. Inilah anak yang kukasihi. Kristus bukan orang yang gagal, Kristus bukan orang yang berdosa, tetapi dia mewakili Allah untuk menyapa orang-orang yang berdosa itu dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang membuat orang dibangkitkan kembali martabatnya, dibangkitkan kembali harga dirinya dari segala macam kegagalan. Oleh karena itu pada perayaan pesta pembaptisan Tuhan menutup rangkaian Natal, Allah telah hadir, datang mendekati manusia. Allah menyelamatkan, tetapi juga dia mau mengangkat segala macam kegagalan dalam hidup kita. Dia mau datang bersama dengan kita, berjalan bersama-sama, menuntun kita di tengah kegagalan itu untuk memulihkan kembali, supaya kita berjalan menuju yang berhasil itu. Maka kalau di tahun 2025 ada banyak kegagalan, ada banyak hal yang membuat kita juga jatuh, di tahun ini kita diberikan semangat dengan pesta pembaptisan Tuhan yang bacaannya kurang lebih sama, yaitu inilah anak yang kukasihi. Kita anak yang dikasih Tuhan walaupun gagal. Ada banyak macam-macam kegagalan, bukan saja dalam ekonomi, bukan saja dalam pendidikan, mungkin juga dan pasti juga dalam banyak hal adalah dalam hal iman. Orang gagal mencapai apa yang menjadi rutinitas kehidupan berimannya yang baik. Orang gagal mencapai sikap hidup beriman yang baik. Maka di tahun ini Tuhan memberikan suatu semangat untuk bisa
maju dan berjalan bersama-sama. Dan itulah yang pada hari ini pada bacaan pertama dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah atau sesungguhnya orang ini yang dikatakan bahwa hambaku yang kupegang adalah pilihanku, kepadanya lah aku berkenan. Yang ditujukan kepada Yesus juga akhirnya ditujukan kepada kita sebagai anak-anak yang dipulihkan dalam baptisan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka saya mau menutup dengan sebuah kisah. Kisahnya sudah pernah didengarkan dan kisahnya menjadi legend, dan itu adalah hal yang nyata. Ada suatu pertandingan dalam Olimpiade tahun 1992, dan ini adalah lomba lari maraton, lari cepat 400 meter. Ada seorang pelari atlet yang terkenal di Inggris namanya Derek Raymond. Semua orang tahu dia pasti akan memenangkan pertandingan itu karena berkali-kali menyabet juara. Dan dalam latihan yang keras dia berlatih dan pasti orang mengatakan dia pemenangnya. Sampai pada lari 250 meter, jaraknya masih 400, di 250 kakinya mengalami cedera otot, sobek hamstringnya, dan dia harus jatuh tertatih-tatih. Tapi dia mau menyelesaikan pertandingan itu. Yang menarik bukan dari Kramernya tetapi ayahnya, lalu turun dari bangku dan kemudian menerobos pembatas, mengangkat Derek Raymond dan akhirnya berjalan bersama-sama sampai garis finish. Dia bukan pemenang, tapi dia kisahnya menjadi legend karena dituntun bersama-sama. Bukankah itu adalah Allah? Kalau seorang bapak yang manusia diciptakan Allah bisa begitu, apalagi Allah yang menciptakan bapak seperti itu atau yang menciptakan kita. Bukankah Allah seperti itu yang ketika kita jatuh, dia datang menerobos keilahiannya, membopong kita, berjalan bersama sampai garis finish. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.